Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Wijatani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit utama pada tanaman cabai. Tapi sebelum lanjut ke situ, saya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat petani yang menanam cabai, yang sementara panen. Selamat menikmati harga yang lagi fantastis. Sekarang update terakhir itu sudah harga seratusan ke atas. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk kita semua. Kita kembali ke topik. Jadi penyakit utama pada tanaman cabai eh, itu ada 5 yang menurut kami perlu diantisipasi sebelum kita menanam cabai, khususnya untuk sahabat-sahabat yang baru berencana ingin menanam tanaman cabai, apalagi karena tergiur dengan harga sekarang, langsung eh, ikut menanam cabai, tapi tidak mengetahui penyakit atau hamanya yang besar kemungkinan menyerang di tanaman cabainya seperti itu. Jadi kelima penyakit utama tanaman cabai itu yang pertama adalah Gemini virus. Ciri-ciri penyakit Gemini virus ini atau virus kuning ini adalah daunnya keriting kuning dan tidak berkembang seperti itu. Penyebab dari Gemini virus ini adalah ada 2 yang paling berperan. Jadi Gemini virus ini ditularkan oleh 2 hama, dalam hal ini trips dengan kutu kebul. Jadi virus ini berkembang melalui 2 hama ini. Untuk menekan eh, serangan serangan Gemini virus, ya jalan satu-satunya adalah mematikan vektornya atau pembawanya. Dalam hal ini kutu kebul dengan trips seperti itu. Kemudian yang kedua, penyakit utama di tanaman cabai yang paling sering bisa menurunkan produksi bahkan sampai 90% adalah antraknos atau yang pada umumnya disebut patek. Entah ada sebutan lain di sahabat-sahabat petani yang lain, tapi antraknos ini merupakan penyakit memang yang paling rentan menyerang di buah tanaman cabai itu sendiri. Nah, ciri-ciri penyakit ini itu di permukaan buahnya itu terjadi pembusukan spot-spot dengan kalau kita perhatikan secara seksama itu kayak ada lingkaran obat nyamuk seperti itu, tapi dengan ada bintik-bintik hitam keputihan, itu merupakan spora dari jamur antraknos itu seperti itu. Jadi bagaimana antraknos ini bisa menular ke tanaman lain? Jadi yang pertama itu bisa ditularkan melalui air, melalui percikan air, kemudian sentuhan tangan langsung. Jadi terkadang ini pada saat kita panen seumpama, itu sudah ada penyakit yang menyerang di cabenya kita, penyakit antraknos sudah menyerang di cabai kita tidak sengaja sentuh, kemudian kita pegang cabai atau buah cabai yang belum terinfeksi atau masih segar, itu 3 hari kita bisa cek seperti itu. Pasti akan busuk juga. Jadi ini sangat luar biasa serangannya, penularannya kepada buah-buah tanaman cabai yang sudah terserang. Jadi memang benar bahwa antraknos ini bisa menurunkan produksi sampai 90% kalau tidak diantisipasi seperti itu. Makanya kalau memang sudah ada gejala penyakit antraknos, itu dalam kondisi panen seumpama, sesudah panen itu harus dilakukan penyemprotan. Tapi yang paling utama lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Sebelum ada gejala, kita memang sudah antisipasi sebelum terserang seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyakit utama di tanaman cabai adalah layu fusarium. Nah, layu fusarium ini apa ciri-cirinya? Nah, jadi tanaman, kalau misalnya ada sahabat petani yang lagi menanam cabai, ini kok cabainya pagi segar, kemudian siang dia layu, kemudian sore dia segar kembali. Nah, itu bisa dipastikan bahwa itu merupakan ciri-ciri terkena layu fusarium. Kalau kita tidak antisipasi,
itu lama-kelamaan akan mati. Seperti itu. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari layu fusarium. Kemudian yang keempat adalah layu bakteri. Jadi layu bakteri itu serangannya itu dari pucuk langsung ke bawah ke batang, itu langsung layu satu kali. Jadi istilahnya tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung layu satu kali dan tidak segar kembali. Itu merupakan ciri-ciri layu bakteri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah busuk daun Phytophthora. Nah, ini juga terkadang meresahkan sahabat-sahabat petani yang belum mengenal penyakit ini. Jadi ciri-cirinya adalah cabai yang terserang itu dia hanya menyerang tangkainya saja atau tangkai buah atau tangkai percabangan di tanaman cabai itu sendiri dan langsung layu. Ini tidak uh, menyerang satu pohon semua, cuma dia serang hanya tangkai-tangkainya saja. Misalnya tangkai buah, kemudian tunas atau percabangan cabainya. Jadi tidak menyerang satu kali. Tapi kalau tidak dikendalikan, uh, kalau sudah ada gejala, itu bisa langsung menyerang ke seluruh tanaman. Jadi seperti itu. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari busuk Phytophthora. Jadi perlu saya simpulkan, jadi tanaman cabai itu ada 5 penyakit utamanya. Yang pertama adalah geminivirus, kemudian antraknos atau yang biasa dikenal dengan istilah patek, kemudian layu fusarium, kemudian layu bakteri, kemudian busuk daun Phytophthora. Nah, ini penyakit-penyakit utama yang sering menjadi momok terbesar, sering menjadi kendala terbesar kepada sahabat-sahabat petani khususnya yang baru memulai. Kalau yang sudah senior-senior ini saya rasa sudah di luar kepala. Tapi informasi ini saya tujukan kepada sahabat-sahabat petani yang baru ingin berencana atau yang sudah terjun di dunia horti menanam cabai tapi belum bisa belum mengetahui penyakit-penyakit seperti ini. Semoga dengan video ini bisa memberikan informasi seperti itu. Senang bisa berbagi kepada sahabat petani, khususnya yang baru berencana atau yang sudah memulai tapi belum mengetahui penyakit ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.